Alamin, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita masuk di buku kedua, lanjutan dari ilmu tasrif, ilmu sorof, dengan membaca Al-Miftah fi ilmi sorfi, kunci dalam ilmu sorof. Buku ini adalah buku yang tentunya kita jadikan sebagai buku kedua karena agak meluas dibandingkan dengan buku sebelumnya. Apa yang ada di buku sebelumnya semua ada di sini. Cuman ditambah pembahasannya. Secara khusus nanti di bab 3. Itu praktek tasrifnya bukan hanya fi'il sahih seperti kemarin. Tapi sudah ada fi'il mu'tal. Tasrif fi'il mu'tal. Istilahi dan lugawinya. Sehingga ini sudah dianggap dari buku yang meluas sedikit dibandingkan dengan dasarnya. Kalau kita memahaminya, maka kita memahami sedikit banyak dari perubahan kata dalam bahasa Arab. Di perubahan tasrif. Kita baca mulai dari pendahuluan. Iya. Pendahuluan kunci ilmu sorof. Pengertian ilmu sorof. Sorof adalah ilmu yang mempelajari pokok-pokok dan kaedah yang dikenal dengannya keadaan atau perubahan bangunan suatu kata dan apa yang terjadi pada kata tersebut berupa perubahan secara makna pada kandungannya atau lafaz dalam bangunannya. Ini sama dengan buku dasar. Faedah mempelajari ilmu sorof. Menjaga lisan dari kesalahan dalam kosakata. Meringankan lafaz-lafaz yang sulit agar mudah diucapkan. Menjaga bahasa Arab dengan dan memperkayanya dengan adanya pecahan-pecahan yang sangat banyak. Sama. Karena faedah mempelajari ilmu sorof inilah yang dikatakan oleh ulama-ulama sorof. Antum mau baca buku dimanapun, inilah faedah dari mempelajarinya. Timbangan sorof. Dalam menimbang kata bahasa Arab, seorang harus memperhatikan 4 perkara. Harokat dan sukunnya, itu yang pertama. Huruf yang dikedepankan atau yang diakhirkan. Karena nanti kalau ada yang dikedepankan, timbangannya dikedepankan juga. Kalau ada yang diakhirkan, timbangannya diakhirkan juga. Jadi harus diperhatikan. Huruf yang dikedepankan atau diakhirkan. Ketiga, bangunan asal dan tambahan-tambahannya. Antum harus tahu ini bangunan asli atau sudah ada tambahan. Kalau sudah tahu ada tambahannya di mana dan apa. Jadi itu orang sorof ketika mau menimbang harus dia lihat dulu. Tidak sembarang langsung dia timbang. Dia lihat dulu ini semua hurufnya asli atau sudah ada tambahannya. Dan ketika terjawab sudah ada tambahannya, maka pertanyaan kedua muncul. Di mana? Huruf apa? Itu orang sorof. Harus dia perhatikan dulu ini. Pokoknya 4 ini harus seorang perhatikan. Iya. Yang keempat, apakah ada penghilangan atau tidak? Karena kadang dalam sebuah kata bahasa Arab, ketika ditasrif ada penghilangan. Antum sudah lihat kan contoh di pertemuan akhir. Di fi'il mu'tal ketika ditasrif. Kan ada penghilangan fa, ada penghilangan ain, ada penghilangan lam, ya kan? Jadi antum harus lihat dulu, ini ada penghilangan atau tidak. Ini ada penghilangan atau tidak. Jadi jangan langsung ditimbang. Ini yang wajib dilakukan oleh orang sorof. Sebelum dia menimbang. Dan sebelum ditentukan timbangannya. Kan kita kan mau tentukan timbangannya apa. Sehingga harus memperhatikan harokat dan sukunnya dulu. Harus memperhatikan huruf yang dikedepankan atau diakhirkan.
Harus memperhatikan bangunan asal dan tambahan-tambahannya. Harus memperhatikan apakah ada penghilangan atau tidak. Harus, tidak boleh tidak. Kalau antum teliti dalam timbangan sorob, maka pasti antum perhatikan 4 ini. Saya kalau mau menimbang sebuah kata, harus saya lihat sukunnya di mana, harokatnya di mana. Dan apa harokatnya. Harus saya lihat ini ada huruf yang diubah enggak posisinya. Supaya dipastikan, ini bangun asli semua atau sudah ada tambahan. Ini ada penghilangan atau tidak. Semuanya masih asli begitu atau sudah ada penghilangan. Pokoknya 4 ini kalau antum orang sorob selalu lihat itu. Sebelum menimbang. Alat untuk menimbang. Buku kedua ini saudara, sehingga alat untuk menimbang itu mudah dikenal. Alat untuk menimbang. Alat yang dipakai untuk menimbang adalah fa, ain, lam. Yang mana huruf pertama dinamakan dengan fa'ul kalimah. Huruf kedua dinamakan ainul kalimah. Huruf ketiga dinamakan apa? Lamul kalimah. Ini mudah ini. Ulama bahasa Arab memilih alat untuk menimbang kata dalam bahasa Arab sebanyak 3 huruf. Karena kebanyakan kata dalam bahasa Arab adalah 3 huruf. Itu kebanyakan. Kalau antum melihat kata bahasa Arab, itu kebanyakannya 3 huruf. Kebanyakannya. Makanya yang kita pakai adalah fa'in lam 3 huruf. Yakni fi'il yang bertasrif, yang memiliki pecahan kata, tidak kurang dari 3 huruf. Demikian pula isim yang mu'rab ya. Tahu isim yang mu'rab? Yang di nahwu. Isim yang berubah, harokat akhirnya. Isim yang mu'rab. Demikian pula isim yang mu'rab itu berubah tidak kurang dari 3 huruf. Biasanya kalau ada isim 2 huruf itu bukan isim mu'rab, itu isim mabni. Atau melihat isim-isim ya syarat man, isim-isim paham man 2 huruf. Kebanyakan isim mabni itu 2 huruf. Tapi kalau sudah naik di 3 huruf itu kebanyakannya isim mu'rab. Kebanyakan isim mu'rab. Sekarang cara menimbang. Iya, buku kedua ini lebih cepat. Nanti jadi untuk pembahasan yang mudah yang pernah kita dapat. Karena itu sederhana saja karena bentuknya pengulangan kita percepat. Nanti kapan kita melambat sedikit? Ketika itu adalah tambahan pembahasan. Paham kan? Karena butuh pemahaman lagi. Jadi mumpung yang mudah kita cepat. Ya, tidak perlu diperlambat, tidak perlu ditanyakan paham atau tidak. Karena saya yakin antum paham. Karena ini cuma mengulang saja. Apalagi baru bulan lalu tamat. Kan begitu bulan lalu kita ambil. Kita tamat berapa hari yang lalu. Cara menimbang. Jika kata yang ingin ditimbang. Semua huruf dalam bangunannya adalah asli. Jadi semua huruf dalam bangunan adalah asli. Antum mau timbang. Iya. Maka jika asli 3 huruf ditimbang dengan wazan fa, ain, lam. Jangan bilang fa'ala. Karena harokan dan sukunya tergantung yang ditimbang. Fa, ain, lam. Contoh doroba. Apa timbangannya? Fa'ala, amila, fa'ila, hasuna. Ini mewakili 3 fi'il madhi 3 huruf asli. Karena fi'il madhi 3 huruf asli itu kan tak keluar dari fa'ala, fa'ila, fa'ula. Maka doroba kalau antum uraikan. Doroba huruf dotnya. Fa'ul kalimah ro'nya. Ainul kalimah ba'nya. Demikian seterusnya ketika antum ditanya amila ainnya, mimnya, lamnya, hasuna hanya, sinnya, nunnya. Jadi begitu kalau kita uraikan. Kalau kita uraikan. Jika, lanjut lagi. Jika aslinya 4 huruf. Jika yang antum mau timbang itu aslinya adalah 4 huruf. Iya. Adalah aslinya 4 huruf. Maka
tambahkan satu huruf lam lagi. Tambahkan satu huruf lam lagi. Ini mudah ini, tidak perlu papan mungkin ini. Contohnya dahroja, dama, waswasa. Kalau kita menimbang dahroja, tambah lagi satu lam. Jadi timbangannya apa? Dahroja, fa'lala. Tambahkan lam baru harokat dan sukunnya ambil. Dama, timbangannya fa'lala. Waswasa, timbangannya kan mudah sekali. Iya kan? Tambahkan satu lam. Buku kedua ini mudah. Iya. Berarti kalau kita uraikan dahroja, dalnya. Nah. Apa? Fa'ul kalimah, hanya. Ro'nya. Bilang lamul kalimatul ula. Karena kan sudah ada berapa lamnya? Dua, jangan lupa itu. Jadi kalau sudah ada tambah satu lam, sudah mulai sebut pertama, kedua. Paham kan? Jadi rohnya apa tadi? Lamul kalimatil ula. Jimnya? Lamul kalimatul thaniyah. Demikian seterusnya. Bang Man? Jadi kalau antum ditanya dama, dalnya? Apa? Fa'ul kalimah. Mim pertama itu. Dalnya lagi. Mim yang terakhir. Waswasa. Wawunya. Sinnya. Wawunya lagi. Sinnya lagi. Begitu antum seterusnya katakan. Ketiga, jika aslinya 5 huruf, ini yang tertinggi ini. Jika aslinya 5 huruf, ini hanya terjadi pada isim. Karena tidak ada fiil yang huruf aslinya 5 huruf. Maka ditambahkan 2 lam. Jadi kan tadi kalau asli 3 hanya 1 lamnya. Kalau asli 4 tambahkan lagi 1 lam lagi, berarti 2 lam. Kalau asli 5 tambahkan 2 lam, berarti lamnya jadi berapa? 3. Lamnya jadi 3. Contoh safar jalun. Wazannya jadinya apa? Fa'allalun. Ada 3 lamnya itu. Ada 3 lamnya. Safar jal. Jadi sinnya. Fa'ul kalimah. Fa'nya. Ainul kalimah. Ro'nya. Itu dia lamul kalimatil ula. Jimnya. Lamul kalimat tsaniyah, lamnya. Lamul kalimat tsalitsah. Jelas selesai itu. Alhamdulillah. Jelas ini? Ini kalau antum menimbang asli. Paham kan? Dulu buku awal susah ya. Dirasakan begitu. Buku kedua itu menunjukkan sering didengar, itu mudah akan dipahami. Iya. Kemudian jika pada kata yang ingin ditimbang terdapat tambahan. Nah ini dia sudah mulai masuk. Kalau sudah tidak asli lagi. Jadi jika pada kata ingin ditimbang terdapat tambahan. Maka mulailah dengan mengembalikan kata tersebut ke aslinya. Dan untuk buku kedua tentunya antum sudah tahu apa aslinya kalau ada tambahan. Karena antum sudah tahu wazan asli dan tambahan. Untuk buku kedua jadi mudah. Jadi mulailah dengan mengembalikan kata tersebut ke aslinya. Agar supaya diketahui letak tambahannya. Kemudian lihat pada jenis tambahannya. Lihat jenis tambahannya setelah itu. Pertama, jika tambahannya berupa pengulangan huruf aslinya. Jangan tambahan itu 2 jenisnya. Kadang huruf aslinya yang ditambah. Berarti dikatakan bukan ditambah namanya. Pengulangan huruf asli. Kadang juga ada tambahan huruf lain selain asli. Sekarang ini bentuk pertama ini. Jika pengulangannya, jika tambahannya berupa pengulangan huruf asli. Maka diulang juga pada wazannya. Tinggal diulang juga. Pada wazannya. Contoh sabbaha. Wazannya apa berarti? Fa'ala.
Tinggal diulang saja. Jadi kalau kita uraikan ini sabbaha, asalnya adalah sabbaha sebelum ditasdid, diidgham. Nanti ada ceritanya kenapa diidgham. Di bab 3 itu diceritakan juga semua. Sabbaha, jadi sinnya apa itu? Fa'ul kalimah, ba'nya harfu zaidatin, huruf tambahan. Ba yang kedua, ainul kalimah, hanya lamul kalimah. Begitu nanti antum uraikan. Jika tambahannya bukan berupa pengulangan huruf asli, bukan. Tidak diulang huruf aslinya, tidak ada. Melainkan berupa huruf lain. Jadi yang ditambah itu huruf asing. Huruf asing. Iya, mereka bilang ajnabi di istilah nahwunya. Dia adalah ajnabi. Tahu ajnabi? Orang asing. Yaitu huruf yang tidak ada pada kata itu. Dipahamkan? Huruf yang tidak ada pada kata itu. Iya, tambahannya. Apa harus antum lakukan? Maka tambahkan pula huruf tersebut pada wazannya. Langsung tambah saja. Contoh misalnya akroma. Akroma. Tidak ada pengulangan kaf. Tidak ada pengulangan ro. Tidak ada pengulangan mim. Yang ada apa? Tambahan huruf yang lain. Selain huruf tadi yang ada. Maka kalau antum mau timbang, tambahkan juga huruf itu. Huruf asing itu tambah juga di wazannya. Jadi akroma. Apa wazannya? Af'ala. Af'ala. Kalau antum uraikan akroma, hamzanya apa berarti? Harfu zaidatin, kafnya, fa'ul kalimah, ro'nya, ainul kalimah, mimnya, lamul kalimah. Ijtama'a. Yang mana antum sudah tahu. Kalau ada wazan timbangan ijtama'a. Pasti tambahan ini ada alif dan ta. Dengan wazan yang antum tahu. Karena sudah dikasih tahu timbangannya. Iya. Ijtama'a. Berarti apa wazannya? Ifta'ala. Mudah sekali kalau buku kedua ini jadinya. Ijtama'a. Alifnya apa namanya? Harfu zaidatin, jimnya, fa'ul kalimah, ta'nya, harfu zaidatin, mimnya, ainul kalimah, ainnya, lamul kalimah. Jelas kan? Jelas ini? Ini mudah. Cara menimbang. Kalau ada tambahannya. Contoh lagi, istaghfaro. Istaghfaro. Apa wazannya ini? Istaf'ala. Karena ada tambahan huruf lain. Ada alif, sin, dan apa? Ta. Jadi kalau kita uraikan, alifnya apa namanya? Harfu zaidatin, sin. Harfu zaidatin, ta. Harfu zaidatin, goin. Fa'ul kalimah, fa. Ro. Demikian seterusnya. Paham kan? Di buku pengenalan sampai di situ. Dipahami ini kan? Di buku pengenalan kan sampai di situ. Di faedah sorob tadi saya tambahkanlah faedah keempat. Iya kan? Faedah keempat. Apakah ada penghilangan atau tidak? Paham tak? Apakah ada penghilangan atau tidak? Ini dia. Jika pada kata, kembali lagi, jika pada kata yang ingin ditimbang terjadi penghilangan, maka pada wazannya dihilangkan juga. Kan kalau ada tambahan aman, kalau ada tambahan tambah saja. Kalau ada penghilangan, hilang juga. Contohnya idatun. Contohnya itu idatun. Itu contoh. Ternyata wazannya adalah ilatun. Idatun wazannya apa? Ilatun. Mana fa'nya? Paham ini? Kita baca dulu sedikit. Asalnya adalah wa'dun. Apa wazannya kalau wa'dun? Hah? Wa'dun. Fa'lun. Kan begitu? Ya asalnya itu. Dihilangkan huruf waw. Huruf wawnya hilang. Waw itu huruf apa? Nilainya apa? Fa'ain lam. Fa'ain atau lam? Fa. Hilang waw. Berarti nanti hilang apanya? Hilang apanya?
fa kalimatnya kan begitu. Hilangkan. Kemudian tambahkan ta, kemudian ditambahkan ta marbuto pada akhirnya. Maka wazannya adalah apa? Ilatun. Dipahami ini? Jadi kalau pada yang ditimbang hilang, hilangkan juga ditimbangannya. Jangan dikasih masuk. Kalau tambah ta di akhir kan tambah juga. Ini ada penghilangan, ada penambahan kan begitu. Kalau hilang, hilangkan juga. Jelas ini pembahasan kita? Hilangkan juga. Iya. Contoh kita di tasrif terakhir itu. Contoh di tasrif terakhir itu. Ada kata walada. Walada. Apa kira-kira wazannya? Hah? Apa? Fa'ala. Kan begitu. Ketika dibuat fil mudhari. Seharusnya yau lidu. Ya kan? Apa wazannya yau lidu? Apa? Ya ilu. Kan begitu. Tapi ternyata yang ada di kitab adalah yalidu di Quran. Yalidu. Yalidu. Ini yang ada di Quran. Apa kira-kira wazannya ini yalidu? Apa wazannya? Apa? Apa? Ya'ilu. Ya'ilu. Kenapa ya'ilu? Karena fa kalimatnya apa? Hilang. Paham cara menimbang? Kita sudah mulai naik. Jadi kalau ada penghilangan, hilangkan juga di wazannya itu. Itulah fungsi tahu fa, ya, ain, ya, dan fa, ain, dan lam. Inilah fungsi kita tahu ini. Fungsi kita tahu fa, ain, lam untuk itu. Kalau hilang fa, hilang nanti. Hilang ain, hilang nanti. Hilang lam, hilang juga. Paham kan? Seperti kata yang kita sebelumnya, kola. Kola. Ini kan wazannya apa? Fa'ala kan begitu. Fa'ala. Ketika bersambung dengan domir tu. Kan antum bilang apa? Kul tu. Apa yang hilang kira-kira? Apa yang hilang? Alif kan. Ain alif itu nilainya apa? Fa'ain lam. Ain. Sekarang apa wazannya kul tu? Hah? Apa? Apa? Full tu. Kenapa full tu? Karena ain kalimatnya apa? Hilang. Yang hilang juga ainnya. Anda paham ini? Ainilah sorof. Jadi apa yang hilang di timbangan, yang ditimbang, hilang juga di timbangannya. Jelas ini? Nanti kalau hilang lam, hilang juga. Misalnya waktu kemarin, ini kan gampang sebenarnya karena kita sudah lewat prakteknya. Da'a. Coba sambung dengan tak sukun. Apa jadi yang kemarin? Antum bilang apa? Da'a. Sambung dengan tak sukun? Apa? Da'at. Kan begitu antum bilang. Da'at. Apa yang hilang? Lam dah. Lamnya. Ya kan? Alif. Tapi alif itu nilainya apa di wazan? Lam. Jadi apa wazannya? Da'at. Apa? Fa'at. Paham ini? Jelas ini? Jadi apa yang hilang pada kata yang ditimbang? Hilangkan di timbangan. Inilah yang baru sekarang ini. Ada penghilangan, hilangkan juga. Jelas ini? Siapa yang belum jelas itu? Coba kita baca dulu sedikit lagi. Jadi, ilatun wazannya tadi. Jadi kalau kita menerangkan idatun, maka idatun ainnya itu ainul kalimah langsung. Jangan bilang fa'ul kalimah. Karena fa'nya hilang. Jadi langsung idatun ainul kalimah. Dal lamul kalimah. Ta harfu zaidah. Jelas kan? Contoh lagi. Kul. Kul. Wazannya ternyata full. Wazannya kul. Contoh kedua itu full. Asalnya adalah kul. Kul. Iya kan? Karena ketemu dua sukun maka hilang huruf. Maka huruf waw dihilangkan. Jadi kul. Maka wazannya apa? Full. Itu alasannya wazannya full. Yang hilang waw huruf tengahnya. Jadi wazannya full. Jadi kalau kita uraikan kul. Qafnya fa'ul kalimah. Lamnya lamul kalimah. Mana ainnya? Mana ainnya? Hilang. Yadun. Wazannya fa'un. Yadun. Wazannya fa'un. Kenapa?
asalnya adalah yadiyun. Dihilangkan ya agar ringan diucapkan. Ya hilang, berarti huruf keberapa? Fa'ain atau lam? Fa'ain atau lam? Lam hilang, fa'un, yadun. Kalau kita uraikan yadun, ya-nya fa'ul kalimah, dalnya ainul kalimah. Demikian seterusnya. Ini yang baru di sini. Ada pertanyaan? Ini buku kedua ini. Kalau dijadikan buku pertama ini bisa 3 kali pertemuan. Kalau di buku pertama, tapi ini kan kita buku kedua. Mudah apa-apa kalau di buku kedua. Sudah lewatlah masa sulit antum. Dah? Jadi masa sulit di RBA ini hanya antara 2 id. Setelah itu datang Idul Adha, kita masa mudah. Makan daging dan selainnya. Dah? Jelas ini? Siapa kira-kira yang belum jelas? Yadun. Jadi yadun, ya, yadun ini asalnya adalah ada yang mengatakan yadeyun, yadeyun, ada juga mengatakan yadiyun. Nah, yadiyun apa wazannya? Fa'lun, kan begitu. Kalau yadiyun berarti fa'ilun, iya kan? Kemudian mereka hilangkan ini ya karena sering diucapkan. Nah, sering sekali diucapkan yadun, yadun. Kalau bilang yadiyun, yadiyun, susah sekali. Iya kan? Akhirnya mereka hilangkan ya-nya. Sehingga apa wazannya? Kalau hilang ini huruf, hilang juga di sini. Yang senilai dengannya. Sehingga yadiyun menjadi yadun. Apa wazannya? Fa'un. Paham kan? Sudah ini? Nah, ketika antum bilang qaulun. Qaulun, apa wazannya? Fa'lun, kan begitu? Tapi ketika antum bilang kul, hilang ini. Kul, apa wazannya? Ful. Nah, paham ini? Siapa yang belum? Sudah? Jelas berarti? Selesai. Ini namanya pendahuluan. Sampai situ dulu. Karena setelah itu kita masuk bab 1. Besok insya Allah. Kita masuk bab 1 di pertemuan kita besok. Masya Allah. Kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah.